Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dari kitab Arba'in An-Nawawi dan juga kitab Mabni Awaliyah. Nah, jadi di sini apa yang saya akan jelaskan itu ada sangkutannya dengan kedua kitab ini, yaitu kitab pertama di dalam buku Arba'in An-Nawawi dan juga di dalam kitab Mabni Awaliyah di halaman 21 yang berbunyi qala sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, sebelum saya menjelaskan arti dari hadis tadi atau penjelasan dari hadis tadi, saya akan memberi sedikit permisalan. Jadi, misalkan ada satu perpustakaan. Nah, kemudian di pintu perpustakaan tersebut dituliskan, mohon untuk men-silent HP kalian. Nah, jika kita hanya melihat dari satu sisi, cuman mengerti atau mengamalkan silent HP tadi, lantas apakah kita boleh melakukan kegaduhan di dalam ruangan itu, di dalam perpustakaan itu? Kan, nih, kalau kita telaah lagi, arti dari mohon silent HP kalian tadi adalah di dalam perpustakaan itu kita tidak boleh membuat kebisingan atau kegaduhan. Nah, begitu juga dengan hadis ini. Hadis ini itu ibaratkan bahan mentah yang mana harus dimasukkan lagi ke dalam usul fikih. Dan usul fikih dari hadis yang barusan saya bacakan tadi adalah sesuatu itu tergantung apa yang dimaksudkannya. Nah, yang pertama yaitu contoh-contohnya ya. Al-wudu'u la budda fihi minal qasdi wa kadzalika ghuslu was-shalatu was-saumu. Wudu itu harus memakai niat. Begitu juga dengan mandi, puasa, dan sholat, kan? Minha malau ta'ata fi'ala syai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu adama hillihi kaman wata'a imra'atan ya'taqidu annaha ajnabiyatun wa innahu dzana biha fa iza hiya halilatuhu fahuwa haram. Nah, maksud yang contoh dari kedua yang barusan saya bacakan tadi adalah nih, misalkan ada seorang pria, dia itu sudah memiliki istri. Nah, suatu hari pria ini menyewa PSK. Nah, lalu pria ini tadi melakukan zina dengan seorang wanita ini tadi di dalam ruangan yang tertutup dan gelap. Setelah mereka melakukan zina, lampu pun dihidupkan dan ternyata PSK tersebut istrinya sendiri. Nah, yang pada dasarnya istrinya itu halal bagi dirinya, namun di sini diharamkan. Mengapa? Karena niat dari mereka berdua tadi itu adalah berbuat zina, yaitu yang perianya itu memboking seorang PSK dan yang seorang perempuannya itu menjadi PSK. Begitu pula sebaliknya, jika dimisalkan ada seorang pria, dia habis kerja atau kecapean pulang ke rumahnya yang berada di perumahan yang mana rumahnya itu sama semua persis gitu ya. Nah, dia masuk ke rumah kemudian berhubungan antara suami istri. Nah, di ruangan yang gelap. Setelah hidupin lampu, ternyata dia salah masuk rumah, ternyata itu rumah tetangganya. Maka itu dihukumkan boleh. Karena niat pada dasarnya, niat laki-laki tadi itu adalah untuk beribadah bersama istrinya. Yang ketiga yaitu aklu wasyurbu iza qasada bihima taqawi ala ibadah fahuwa yusabu alaihi wa illa fala. Di sini dijelaskan jika kita minum dan makan itu berniatkan karena ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun jika kita tidak berniatkan karena ibadah, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Yang keempat yaitu man asarul inaba biqasdil khaliyah awil qamariyah. Nah, di sini itu dijelaskan bahwasannya jika ada seseorang yang memeras anggur dan anggur itu dipakai untuk dijadikan tua, maka itu dihukumkan haram. Namun apabila anggur tersebut hanya dipakai untuk menjadi cuka atau minuman saja, itu dihukumkan halal. Yang selanjutnya adalah
hajru fawqa salasati ayyami fa innahu haram in qasada hajra wa illa fala. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya jika kita mendiamkan saudara kita atau teman kita karena kita marah lebih dari 3 hari, maka perbuatan itu diharamkan atau dilarang. Namun apabila memang watak kitanya pendiam, kitanya yang introvert atau kayak gitu, itu diperbolehkan karena itu sifat alami dari kitanya. Selanjutnya adalah idza akhazat dainu mala madini biqasdil istifa au sariqah fala yuqta'u fil awal wa yuqta'u fis tsani. Nah, apa maksud dari yang barusan saya baca? Maksud yang barusan saya baca itu adalah semisalkan saya itu menghutangkan atau meminjamkan uang ke teman saya yang bernama Putri. Nah, kemudian si Putri ini tidak membayar-bayar utangnya kepada saya. Lalu saya mengetahui bahwa Putri ini punya uang sejumlah 1 juta, yang mana jumlah itu sama persis dengan jumlah yang dipinjam dia dari saya. Nah, di sana saya mengambil uang si Putri ini dengan niat mencuri, maka dihukumkan tangan saya harus dipotong atau diharamkan. Namun, jika saya niatkan untuk mengambil uang si Putri ini tadi untuk melunasi hutang-hutangnya kepada saya, itu diperbolehkan. Karena apa? Karena si Putri tadi terus mengingkari janjinya untuk membayar hutang kepada saya, gitu. Nah, niat juga itu tidak harus diucapkan